Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang toksikologi organ dan sistem organ yang beranggotakan Kitwangsit, Liana Febrianti, dan Lina Umami. Toksikologi organ dan sistem organ di sini mencakup tentang yang pertama definisi toksikologi, yang kedua konsep dasar toksikologi, yang ketiga hubungan antara dosis dan efek, keempat toksikokinetika, kelima faktor pengaruh toksisitas, keenam tipe toksisitas. Definisi toksikologi. Kata racun toksik adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari akar kata tox, di mana dalam bahasa Yunani berarti panah. Di mana panah pada saat itu digunakan sebagai senjata dalam peperangan, yang pada anak panahnya itu sendiri terdapat racun. Kemudian toksikologi sendiri dapat didefinisikan sebagai kajian tentang hakikat dan mekanisme efek berbahaya atau efek toksik berbagai bahan kimia terhadap makhluk hidup dan sistem biologi lainnya. Yang selanjutnya yaitu konsep dasar toksikologi. Konsep toksikologi ini dibagi menjadi 3 menurut David. Yang pertama yaitu toksikologi lingkungan. Toksikologi lingkungan berhubungan dengan dampak zat kimia yang berpotensi merugikan yang muncul sebagai polutan lingkungan bagi organisme hidup. Istilah lingkungan ini mencakup seperti udara, tanah, dan air. Polutan adalah suatu zat yang didapatkan dalam lingkungan yang mempunyai efek merugikan bagi manusia dan organisme lain. Efek yang timbul ini ada 4 proses. Yang pertama yaitu pelepasan ke lingkungan, kedua transport oleh biota, ketiga pengeksposan oleh organisme baik satu ataupun lebih, yang terakhir yaitu respon individu, populasi, dan komunitas. Yang kedua yaitu toksikologi ekonomi. Toksikologi ekonomi adalah menguraikan pengaruh berbahaya zat kimia yang sengaja diberikan pada jaringan biologi dengan maksud untuk mendapatkan pengaruh atau efek bermanfaat yang khas. Yang ketiga yaitu toksikologi kehakiman. Toksikologi ini menekankan diri pada aplikasi atau pemanfaatan ilmu toksikologi untuk kepentingan peradilan. Selanjutnya yaitu hubungan antara dosis dan efek. Hubungan dosis respon biasanya berciri kuantitatif, dan hal tersebut yang membedakan dengan paparan di alam di mana kita hanya mendapatkan kemungkinan perkiraan dosis. Fungsi dosis respon dapat diketahui dari ciri kurva yang terjadi, antara lain adalah kemiringan atau slope garis. Kurva itu sendiri mempunyai 3 spesifik atau kurva spesifik itu mempunyai 3 ciri. Yang pertama yaitu slope dangkal. Variasi tersebut berkaitan dengan beberapa macam cara interaksi bahan toksik dalam toksikodinamik. Kedua, step slope. Variasi ini berkaitan dengan step tunggal. Yang ketiga yaitu waktu. Waktu ini sangat penting dalam menentukan perkiraan efek, terutama untuk mengukur respon. Toksikokinetika. Toksikokinetika adalah ilmu yang mempelajari kinetika suatu zat toksik atau pengaruh tubuh terhadap zat toksik. Terdiri atas sederetan proses yang sering disebut dengan ATME, yaitu adsorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang berikutnya yaitu faktor pengaruh toksisitas. Faktor yang mempengaruhi toksisitas
terdapat dua macam, yaitu ada faktor intrinsik racun yang terdiri dari faktor kimia dan kondisi pemejaan. Kemudian faktor yang kedua yaitu ada faktor intrinsik makhluk hidup yang terdiri dari keadaan fisiologis dan keadaan patologi, kapasitas fungsional cadangan, penyimpanan racun dalam diri makhluk hidup, dan toleransi dan resistensi. Kemudian ada beberapa tipe dari toksisitas. Yang pertama yaitu ada toksisitas saluran pencernaan, yang kedua toksisitas saluran pernafasan atau respirasi, kemudian yang ketiga itu ada toksisitas sistem ekskresi. Yang pertama yaitu ada toksisitas saluran pencernaan. Urin adalah rute utama yang digunakan sebagian besar racun untuk dikeluarkan. Akibatnya, ginjal memiliki volume aliran darah yang tinggi, mengkonsentrasikan racun dalam filtrat, mengangkut racun di seluruh sel tubular, dan melakukan bioaktivasi atau mendetoksifikasi racun tertentu. Kemudian, fungsi utama ginjal yaitu untuk menghilangkan kotoran yang dihasilkan dari metabolisme normal dan untuk mengeluarkan xenobiotik dan metabolitnya. Fungsi non-ekskritory berarti ginjal memiliki fungsi lain, yaitu seperti pengaturan tekanan darah dan volume. Kemudian terdapat kelompok utama nefrotoksikan, yaitu terdapat pada logam berat, antibiotik, analgesik, dan hidrokarbon terhalogenasi. Kemudian mekanisme kerja dari nefrotoksikan termasuk interaksi dengan reseptor, penghambatan fosforilasi oksidatif, gangguan homeostasis Ca2+, dan efek buruk pada membran plasma dan subseluler. Bahan kimia tertentu dapat mempengaruhi satu area dominan, tetapi seluruh nefron dapat rusak. Kemudian terdapat tabel Toxicology of the Kidney. Terdapat salah satu contohnya yang bisa saya sebutkan yaitu ada golongan antibiotik. Di sini terdapat antibiotik aminoglikosida, salah satu contohnya berada pada tempat aksi yaitu di glomerulus dan tubulus proksimal. Kemudian ada tetrasiklin, kemudian ada analgesik yaitu ada acetaminophen dan lain-lain. Selanjutnya terkait dengan toksisitas saluran pernafasan atau respirasi. Saluran pernafasan itu merupakan sistem yang kompleks baik dalam struktur maupun dalam fungsinya. Pada saluran pernafasan terdiri dari nasofaring, trakea, saluran bronkial, dan asinus paru. Asinus paru yang terdiri dari bronkiolus pernafasan, saluran alveolar, dan alveoli. Berbagai efek yang ditimbulkan akibat toksisitas pada paru-paru itu yang pertama ada iritasi lokal yang ditimbulkan oleh amonia dan klorin, contoh klasik gas iritan. Kemudian ada kerusakan seluler dan edema yang ditimbulkan oleh gas-gas beracun seperti ozon dan oksida nitrogen yang menghasilkan kerusakan sel dan mungkin melalui generasi spesies oksigen reaktif diikuti oleh peroksidasi membran sel. Yang ketiga ada fibrosis atau radang paru-paru. Pada penyakit serius dan yang melemahkan seperti silikosis dengan sejarah yang telah berlangsung selama ribuan tahun diproduksi oleh bentuk kristal silika atau silikon dioksida. Yang keempat ada kanker paru-paru yang ditimbulkan akibat asap rokok yang mengandung sejumlah karsinogen, kokarsinogen, dan iritan, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Contoh obatnya itu ada methotrexate dan streptomycin yang ditemukan untuk menginduksi eosinofilia paru, dan ada penylbutason dan oxypenylbutason yang dapat menghasilkan edem paru. Selain itu juga sejumlah obat amfifilik seperti chlorpentermin, chloroquine, dan triparanol
yang diketahui berinteraksi dengan fosfolipid dalam sel tertentu untuk membentuk tubuh mieloid dan sel busa paru pada manusia dan hewan. Tubuh dan sel ini disarankan untuk menyebabkan perubahan dalam aktivitas sel dan kemudian pada gangguan fungsi pernafasan. Yang selanjutnya tentang toksisitas sistem ekskresi. Setelah penyerapan dan distribusi dalam organisme, racun dikeluarkan cepat atau lambat. Indikator yang diterima secara umum tentang tingkat eliminasi racun adalah waktu paruh atau tes tengah, yang merupakan waktu yang diperlukan untuk menghilangkan 50% dari racun tersebut dari aliran darah. Itu menurut Claassen 1973. Dan rute ekskresi utama adalah urin, tetapi hati dan paru-paru juga merupakan organ ekskresi penting untuk jenis bahan kimia tertentu. Yang selanjutnya ada rute kecil lainnya untuk ekskresi, itu dapat melalui urin. Ginjal menghilangkan racun dari tubuh dengan mekanisme yang sama seperti yang digunakan dalam menghilangkan produk akhir dari metabolisme normal, yaitu filtrasi glomerulus, difusi tubular, dan sekresi tubular. Suatu racun juga dapat diekskresikan melalui tubulus ke dalam urin dengan difusi pasif. Karena urin biasanya bersifat asam, proses ini berperan dalam ekskresi basa organik. Racun tertentu dapat disekresikan oleh sel-sel tubulus proksimal ke dalam urin. Ada dua mekanisme sekresi yang berbeda, satu untuk asam organik, seperti glukuronida dan konjugat sulfat, dan yang lainnya untuk basa organik, menurut Claassen 1973. Yang kedua ada ekskresi biliar. Hati juga merupakan organ penting untuk ekskresi racun, terutama untuk senyawa dengan polaritas tinggi, yaitu anionik dan kationik. Konjugat senyawa yang terikat dengan protein plasma dan senyawa dengan berat molekul lebih dari 300. Yang ketiga ada paru-paru. Zat yang ada dalam fase gas pada suhu tubuh disekresikan terutama oleh paru-paru. Sekresi racun dari paru-paru dilakukan dengan difusi sederhana melalui membran sel. Yang keempat ada rute lainnya seperti saluran pencernaan yang bukan rute utama ekskresi racun. Ekskresi ini terutama oleh difusi dan demikian laju tergantung pada pKa dari racun dan pH lambung dan usus. Demikian hasil dari diskusi kelompok kami. Apabila banyak kekurangan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.